warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan adik tadi, di sekolah kami yang digunakan saat ini adalah memakai kurikulum K13. Untuk bahan ajar yang digunakan di sekolah kami yaitu adalah menggunakan buku tematik mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan bahan ajar yang belum ada di sekolah kami yaitu adalah non-cetak. Non-cetak itu adalah seperti halnya dengan video, audio itu yang belum ada di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdasarkan pernyataan dari sekolah tersebut, saya di sini menggunakan bahan ajar yang berupa yang non cetak, yaitu berupa video. Kenapa saya menggunakan bahan ajar tersebut? Karena bahan ajar tersebut masih jarang digunakan di sekolah, dan bahan ajar tersebut itu memudahkan guru dalam menjelaskan materi dan memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Terus kemudian metode yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu metode video based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelumnya mari kita perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Jambal Gafar, biasanya dipanggil Kak Aga. Perkenalan di sana, namanya siapa? Arfan. Terus Reza. Terus Chandra. Terus Arafi. Terus Alin. Oke, di sini kita akan belajar tentang cerita pendek ya. Jadi cerita pendek itu biasanya disingkat itu cerpen, atau kepanjangannya itu cerita pendek, yaitu salah satu jenis prosa yang kejadiannya tidak nyata atau hanya hayalan. Jadi ceritanya itu nggak asli, cuma berhayal aja lah. Di sini kakak akan memutarkan sebuah video, kalian nonton dulu. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas.
Semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji. Kurasa bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bergembira di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari ini sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas
segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Dan English is my second language. As a blogger, I use social media. nah, di cerita tadi kan ada 3 hewan yang diceritakan dalam video tadi. Ada yang bisa maju dan menuliskan hewan tadi? Kapan? Saya cari. Benar. Kemudian nomor 2, mana saja? Iya. Yang lain. Kalau baca yang lain. Ya. Nah. Masalah. Kemudian tahu hewan yang memiliki apa? Ini kan sudah belalang. Tupai. Saya nulis tupai. Terus P. A. Nah, makasih. Ini masih kurang benar ya. Nggak apa-apa. Jadi gini yang benar. Tapi bisa ya. Ya sini. Ini. Jadi tulisan tupai dengan seperti ini. Kemudian di cerita tadi kan diceritakan ada semut, belalang dan tupai. Semutnya di cerita tadi baik apa jahat? Baik. Kenapa baik? Memberikan makanan dan Ya betul. Jadi semut tadi baik ke belalang ya. Itu memberikan makanan pada belalang yang sedang kelaparan. Kemudian belalang tadi baik apa jahat? jahat. Kenapa jahat? Malas. Malas. Ya, jadi cerita tadi itu si belalang itu jahat. Sudah dia pemalas, dia juga mengolok-olok semut yang sedang ini apa namanya memotong makanan untuk ke rumahnya. Kemudian dari cerita tadi juga bisa diambil pesannya. Jadi sebelum kita sudah tahu bakal ada masalah seperti tadi kan bakal ada musim dingin yang menimpa daerah hutan ya. Jadi kita harus mewaspadai itu, mewanti-wanti bakal ada masalah yang terjadi. Jadi jangan jadi seperti belalang yang jadi pemalas, sudah pemalas itu masih mengolok-olok semut gitu. Sudah sekian pelajaran ini. Sebelum kita pulang mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sudah, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.